Barreskrim Polri bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berhasil memulangkan 9 WNI korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, sindikat online scam atau penipuan daring dari Kamboja kemarin. Mayoritas dari mereka tergiur iming-iming mendapatkan gaji besar jika mau bekerja di Kamboja. Sebanyak 9 warga negara Indonesia berhasil dipulangkan dari Kamboja dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Jumat malam menggunakan penerbangan komersial. Dari 9 orang itu, 7 diantaranya diketahui sempat dipekerjakan di sentra penipuan online yang beroperasi di sejumlah wilayah di negara itu selama lebih dari 1 tahun. Ke-9 orang itu berasal dari berbagai wilayah seperti Jawa Barat, Jakarta, Riau, Sumatera Utara, Lampung, dan Sulawesi Utara. Salah satu WNI yang dipulangkan mengungkapkan rasa syukur atas kepulangannya bersama rekan-rekannya. Saya Dimas menyampaikan terkait pemulangan saya beserta teman-teman hari ini, hari Jumat, tanggal 26 Desember 2025, Alhamdulillah saya dan rekan-rekan sudah bisa kembali pulang ke tanah air Indonesia. Pemulangan ini terlaksana berkat kerjasama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh, serta Barreskrim Polri. Seluruhnya telah menjalani proses keimigrasian setempat, termasuk penyelesaian deportasi dan penerbitan izin keluar dari otoritas Kamboja, setelah sebelumnya mereka berhasil kabur dari lokasi masing-masing dan melapor ke KBRI Phnom Penh. Ada Sihanoukville, Baphet, Poipet, dan satu lagi itu dari Ceritum. Jadi mereka memang tersebar di beberapa kota. Nah mereka pada satu kesempatan, ada kesempatan untuk keluar dari sindikatnya. Mereka masuklah ke Phnom Penh, melapor ke KBRI, dan di situ kita mulai proses untuk Ke-9 WNI yang mayoritas masih muda ini tergiur iming-iming mendapat gaji besar jika bersedia bekerja di Kamboja. Dari aspek hukum, Barreskrim Polri telah menjalin komunikasi dengan kepolisian Kamboja untuk menegakkan hukum tindak pidana perdagangan orang. Kita kerjasama dengan aparat penegak hukum lokal Kamboja juga di sana. Jadi kepolisian Kamboja perlu melakukan penegakan hukum, penertiban, kemudian yang melibatkan warga negara lokal Kamboja tentunya bisa ditindak, ataupun yang melibatkan warga negara Indonesia, mereka lakukan deportasi dan kami lakukan penegakan hukum di Indonesia sendiri. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban tindak pidana perdagangan orang ini tidak hanya berasal dari Indonesia, tapi juga dari sejumlah negara seperti Rusia, Korea Selatan, hingga Cina yang ditugasi untuk menipu warga negara mereka sendiri. Kementerian Luar Negeri mengimbau masyarakat Indonesia agar lebih waspada terhadap iming-iming pekerjaan di luar negeri dengan janji gaji tinggi tanpa prosedur resmi, karena berisiko tinggi dan dapat berujung pada eksploitasi, keterlibatan dalam kejahatan transnasional, hingga tindak pidana perdagangan orang. Sementara itu, KBRI Phnom Penh terus bekerja sama dengan Barreskrim Polri untuk membongkar jaringan TPPO yang ada di Kamboja. Tim Liputan, Berita 1, Tangerang, Banten, dan Jakarta.